Bapak mentor yang saya hormati, mengingat waktu, ini mohon maaf tadi agak mundur karena ada acara yang bersamaan. Mari kita mulai sesi kali ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu 5 menit untuk Bu Umi Lailatun Nafiah untuk menyampaikan paparan laporan aktualisasinya. Waktu 5 menit mulai sekarang, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Duduk aja. Duduk nggak Pak? Duduk aja. Izin menyampaikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penyuluhan Keagamaan Berbasis Media Sosial di KUA Kapanewon Tempel Sleman dari peserta Laser CPNS Kementerian Agama dengan jabatan penyuluh agama Islam. Isu saya yang diambil yaitu adalah minimnya pelaksanaan penyuluhan keagamaan berbasis media sosial, yang mana di KUA Tempel itu metode penyuluhan keagamaan masih berupa metode konvensional seperti ceramah dan majelis taklim. Kondisi yang diharapkan yaitu terselenggaranya penyuluhan keagamaan berbasis media sosial dengan gagasan pemecah isu, yaitu membantu meningkatkan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan keagamaan berbasis media sosial dengan 5 tahapan kegiatan yang sudah saya lalui. Adapun 5 tahapan kegiatan tersebut, yang pertama yaitu identifikasi dan survei awal pemanfaatan media sosial, yang mana dari tahapan kegiatan ini diperoleh semua rekan-rekan penyuluh di KUA Kapanewon Tempel sudah menggunakan media sosial namun belum dimanfaatkan sebagai metode dakwahnya. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, saya melakukan sosialisasi dakwah digital. Dengan adanya sosialisasi dakwah digital ini, harapannya para penyuluh terdorong aktif untuk menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah. Tahapan yang ketiga yaitu pembuatan konten dakwah digital. Konten dakwah disusun dengan menentukan tema dakwah fikih perempuan dan disusun melalui draft naskah konten, kemudian gambar yang menarik agar mudah dipahami oleh masyarakat. Tahapan yang keempat yaitu publikasi dan distribusi konten. Konten dipublikasi di akun IG, Instagram KUA Kapanewon Tempel, kemudian didistribusikan melalui WhatsApp, kemudian komunitas dan pengunjung KUA agar respon dan dampaknya lebih luas. Tahapan yang kelima yaitu evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dan umpan balik yang dilakukan yaitu melalui engagement konten dan melalui Google Form. Hasil dari Google Form diperoleh bahwa hasil evaluasi responnya positif dari pegawai KUA dan harapannya konsistensi dalam pelaksanaan penyuluhan keagamaan berbasis media sosial tetap dilanjutkan. Adapun kendala perubahan aktualisasi dan solusinya saya selesaikan dan saya sesuaikan dengan tahapan kegiatan saya. Kesimpulan dari laporan aktualisasi saya yaitu sebelum aktualisasi, pemanfaatan Instagram di KUA itu hanya berisi publikasi kegiatan, belum dimanfaatkan sebagai konten keagamaan. Kemudian respon masyarakat itu sangat rendah, yang mana dapat dilihat dari like itu di bawah 5. Namun sesudah adanya kegiatan aktualisasi, keaktifan dan respon masyarakat itu konsisten naik dan stabil, like di atas 10. Kemudian saya menyusun rencana tindak lanjut yaitu melalui jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya yaitu konsistensi pembuatan dan publikasi konten di media sosial resmi KUA. Kemudian peningkatan kualitas dan jangkauan yaitu mengembangkan variasi format konten melalui video pendek, infografis, dan kajian singkat yang interaktif. Untuk jangka panjangnya yaitu menjadikan media sosial KUA sebagai rujukan masyarakat dalam memperoleh informasi keagamaan. Begitu laporan saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Semoga dengan inisiasi program pembuatan konten dakwah ini dapat berdampak untuk masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi Lailatun Nafiah yang telah menyampaikan laporan aktualisasinya. Selanjutnya waktu 3 menit untuk mentor menyampaikan penguatan. Monggo Pak Mentor, waktunya 3 menit maksimal ya. Monggo Pak, dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Mohon maaf Pak, ini saya sebagai mentor, saya Syihabuddin Al-Fatah dari Kepala KUA Tempel, sebagai mentor dari Pak Umi. Mohon maaf, langsung saja saya merespon dan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Umi Lailatul Nafiah. Yang pertama, saya mengapresiasi atas serta berterima kasih kepada khususnya kepada Mbak Umi karena sudah eh, melaksanakan apa yang menjadi program, yaitu ap- optimalisasi optimalisasi apa, apa tadi, ya itu tadi yang dibahas tadi. Saya sangat mengapresiasi. Terus kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan aktualisasi program yang dibuat oleh Mbak Umi sudah sangat bagus. Dalam hal ini ada perubahan yang cukup cukup signifikan menurut saya, eh, khususnya dalam dalam pengembangan kepenyuluhan, yaitu yang dulu tadi disampaikan memang dulu itu sangat konvensional, memang sudah ada media sosial tapi kurang 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 maksimal. Kalau dulu hanya bersifat menyampaikan kegiatan KUA yang berisi dakwah, bisa dikatakan tidak ada. Dengan program Mbak Umi, alhamdulillah, di media sosial khususnya IG atau Instagram di KUA Tempel tidak hanya berisi kegiatan-kegiatan KUA, tapi juga selain berisi kegiatan KUA juga ada konten-konten yang berisi eh, dakwah, atau Satu dalam hal menit ini lagi Bapak. Ji, eh, kami kami arahkan kemarin untuk dakwah, kaitannya dengan fikih ibadah. Terus yang terakhir, Bapak, ini rekomendasi saya sangat mengharapkan sekali ini tidak hanya bersifat formalitas, tapi dijaga konsistensi, dilanjut dan dikerjakan, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta dikembangkan. Dan saya juga mengharap ini dapat menginspirasi teman-teman yang lain, khususnya teman-teman penyuluh di KUA Kapanewon Tempel. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Syihabuddin. Ahmad Saifuddin yang telah memberikan penguatan laporan aktualisasi atas nama Ibu Umi Lailatul Nafiah. Selanjutnya waktu 8 menit untuk penguji menyampaikan beberapa pertanyaan sekaligus masukan. Baik, Ibu jurusan apa? Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Bapak. Alumni mana? Alumni UIN Sunan Kalijaga. UIN ya. Terus sekarang jadi penyuluh. Oke. Itu judulnya optimalisasi penyuluhan keagamaan berbasis medsos. Medsosnya apa? Dalam laporan aktualisasi ini saya fokus kepada media sosial Instagram. Instagram IG ya, terus Sebetulnya dalam selain IG apa lagi? selain IG itu kan manajemen meta itu kan juga sekali Enggak klik pakai selain IG pakai apa? Facebook, Bapak. Jadi IG dan Facebook ya. J. Dua ya. Baik. Ini optimalisasi, berarti sebelumnya sudah ya. Sebelumnya pemanfaatan untuk media sosial di KUA itu baru publikasi kegiatan saja, belum pemanfaatan untuk media dakwah. Oh, Seperti jadi hanya itu. publikasi, belum untuk dakwah. J. Jadi hanya ada informasi gitu ya. Informasi. Oke. Nah, selama aktualisasi berjalan, dibantu orang lain, mungkin penyuluh lain atau mungkin teman lain. Dalam tahapan kegiatan aktualisasi saya selalu berkoordinasi dan juga meminta saran dan masukan kepada rekan-rekan penyuluh senior agar konten dakwahnya itu relevan dan kita melakukan diskusi bersama Bapak terkait dengan kontennya. Wilayah kerjanya satu kecamatan atau berapa kelurahan? Satu kecamatan, Bapak. Satu kecamatan. Berapa orang penyuluh?
Untuk di KUA Kapanewon Tempel sendiri dengan 5 penyuluh itu ada 8 kelurahan. Berarti ada yang gabungan ya. Oke. Jadi kan satu kecamatan atau hanya beberapa kelurahan? Untuk fokusnya pembagian terkait tugasnya itu kebetulan saya mendapat tugas 2 kelurahan. Dua kelurahan, oke. Nah berarti kemarin waktu aktualisasi di 2 kelurahan itu? Untuk aktualisasinya saya kan melalui publikasi lewat media sosial Bapak. Oh gitu ya. Oke. Artinya gini, ketika kita menggunakan media sosial berupa IG maupun Facebook itu, jenengan langsung share saja atau ada informasi yang disampaikan kepada khalayak mungkin lewat penyuluhan di kelurahan, di takmir masjid atau mungkin di majelis taklim. Ibu-ibu kalau mau mendapatkan informasi tentang dakwah kami ada loh di IG dakwah kami itu, atau langsung aja di upload lewat IG tanpa informasi langsung kepada masyarakat. Baik, selain saya sampaikan melalui media sosial WhatsApp, kemudian story WA, saya juga menyampaikan di beberapa kegiatan penyuluhan yang saya dampingi, yaitu di Majelis Taklim Bapak, itu saya sampaikan. Namun karena di Majelis Taklim itu rata-rata ibu-ibu dan tidak semuanya menggunakan media sosial, nah itu mungkin jadi responnya berkurang Bapak, karena sasarannya itu adalah saya memfokuskan untuk anak muda. Oke. Gitu. Oke, baik. Waktu telah pelaksanaan ada kendala yang berarti nggak? Dari kegiatan-kegiatan itu kan ada kendala-kendalanya ya. Nah, yang paling banyak kendalanya di kegiatan apa? Alhamdulillah dari 5 tahapan kegiatan itu semuanya berjalan dengan baik Bapak. Namun yang mungkin belum maksimal adalah terkait dengan distribusi kontennya. Distribusi kontennya itu memang untuk jumlah engagement kontennya sudah naik. Namun mungkin masih perlu adanya jangkauan yang lebih luas lagi. Seperti itu Bapak. Solusinya apa? Solusinya yaitu saya tetap terus memberikan informasi kepada pengunjung KUA, kemudian selalu mengupdate story di WhatsApp, kemudian update juga di Instagram. Oke. Terima kasih. Saya kira cukup ya Bu Umi. Selamat, sukses. Waktu saya kembalikan kepada pembawa atau moderator. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri sesi kali ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Stop screen ya. Baik Bapak Ibu, peserta selanjutnya kita panggil atas nama Nur Sodik Azidli. Silakan. Terima kasih Bapak. Itu nanti yang kadang-kadang. Sama Bapak di situ. Oke. Mungkin Bapak. Penggantinya langsung ke depan sini. Ambil naskah. Share screen dulu dong. Iya. Mentornya udah siap ya? Sampun. Sudah hadir ya? Sampun. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai sesi pagi hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Riyawati Rahayu, waktu 5 menit, dimulai dari sekarang, persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Riyawati Rahayu, peserta Latsar Angkatan 19 kelompok 4. Di sini akan memaparkan hasil aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berhitung Perkalian melalui Media Pembelajaran Kantong Perkalian pada siswa kelas 4.7 Gunung Kidul. Selanjutnya, latar belakang saya mengambil aktualisasi kali ini yaitu didasari pada kemampuan berhitung perkalian siswa yang masih rendah. Hari ini terlihat dari hasil pretest yang hanya menunjukkan ketuntasan siswa itu hanya 28%. Selain itu, berdasarkan observasi yang telah dilakukan di kelas, menunjukkan bahwa masih kurangnya media pembelajaran untuk mendukung perkalian. Oleh karena itu, penulis saya ingin mengembangkan suatu media pembelajaran untuk bisa membantu meningkatkan kemampuan siswa belajar perkalian, yaitu kantong perkalian. Nah, kantong perkalian ini
dari penelitian menurut Sylvia dan kawan-kawan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa media kantong perkalian dapat meningkatkan pemahaman konsep perkalian pada siswa. Selanjutnya, untuk capaian aktualisasi selama 1 bulan kemarin, saya rangkum dalam sebuah video. Bisa saya tampilkan ya, Pak? Oke. 2 menit. Berikut ini adalah langkah-langkah yang saya lakukan selama kegiatan aktualisasi untuk mengatasi isu rendahnya kemampuan berhitung siswa kelas 4 pada mata pelajaran matematika materi perkalian. Adapun untuk output dari setiap kegiatan adalah sebagai berikut. Pada kegiatan pertama, yaitu konsultasi dengan mentor mengenai media pembelajaran yang akan dibuat. Adapun media pembelajaran yang akan dibuat yaitu kantong perkalian. Pada kegiatan 2, yaitu melakukan penyusunan terhadap modul ajar dan media pembelajaran yang akan digunakan. Pada tahap ini menghasilkan media pembelajaran kantong perkalian dan juga modul ajar yang siap digunakan. Kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan media yang sudah dibuat. Pada kegiatan 3 ini menghasilkan output berupa hasil pretest siswa dan juga dokumentasi selama kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil pretest, presentase siswa yang tuntas mengerjakan soal perkalian yaitu 28%. Pada kegiatan 4, dilakukan post-test untuk mengukur kemampuan siswa setelah dilakukan pembelajaran menggunakan media kantong perkalian. Untuk hasilnya, kemampuan siswa meningkat dari 28% yang tuntas menjadi 100%. Pada kegiatan kelima, dilakukan evaluasi kegiatan pembelajaran bersama mentor. Saran dari mentor agar media pembelajaran kantong perkalian yang dibuat bisa diterapkan di kelas yang lain. Selain itu, dilakukan pula refleksi kepada siswa untuk mengetahui bagaimana respon siswa setelah melakukan pembelajaran dengan kantong perkalian. Saya senang sekali karena membantu mempermudah. Baik, selanjutnya jadi kesimpulan pada aktualisasi saya kali ini yaitu aktualisasi berhasil dilakukan melalui 5 tahap kegiatan yang menghasilkan hasil belajar siswa meningkat dari 28% menjadi 100%. Adapun untuk rencana tindak lanjut, maka media pembelajaran yang dikembangkan ini harus tetap digunakan tidak hanya di kelas 4 saja tetapi bisa di kelas yang lain. 2 menit lagi ya. Ya, selain itu pihak madrasah juga diharapkan dapat memfasilitasi pelatihan bagi guru agar bisa mengembangkan media pembelajaran yang lain yang bisa menarik bagi siswa. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Riyawati Rahayu yang telah memaparkan laporan aktualisasinya. Selanjutnya waktu 3 menit di stop. 3 menit untuk mentor menyampaikan penguatan. Monggo Ibu Yus untuk menyampaikan penguatan. 3 menit mulai sekarang. Monggo Ibu Yus. Mic-nya dihidupkan Ibu. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Moderator, kami akan menyampaikan beberapa hal terkait presentasi yang disampaikan oleh Ibu Riyawati, yaitu metode pembelajaran yang diterapkan di salah satu kelas di madrasah kami. Yang mana dengan menerapkan metode tersebut, metode perkalian yang memang selama ini menjadi kelemahan dari anak-anak kami secara umum di perkalian, sehingga dari awal penelitian ini maka muncullah sebuah gagasan atau ide dengan menciptakan atau bisa jadi memodifikasi atau bagaimana dengan sebuah kantung perkalian. Nah, dari analisis yang dilaksanakan itu alhamdulillah yang mulanya anak-anak memang kurang begitu menguasai. Dengan persentase yang sangat rendah disampaikan di persentase tadi hanya 28.
Tetapi dengan penerapan metode ini, alhamdulillah bisa mencapai 100%. Sehingga kami mengapresiasi supaya metode ini tidak hanya diterapkan di kelas tersebut, tetapi bisa diterapkan di kelas-kelas lain. Yang harapannya kami bisa meningkatkan nilai akademik anak khususnya di bidang matematika. Barangkali itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oh ya, lanjut ya. Baik, terima kasih Ibu Yus yang telah memberikan penguatan untuk Ibu Riawati Rahayu. Selanjutnya kita berikan waktu untuk penguji, waktu 8 menit mulai sekarang, dipersilakan. Baik, yang pertama Ibu Riawati. Ibu Riawati ngajar kelas 7 ya? Kelas 4, Oh, kelas Bapak, di 4. Min Guru 7. kelas atau guru mata pelajaran? Guru mata pelajaran. Jadi Kalau formasinya guru kelas, Pak. Nggak, artinya sekarang ini ngajarnya Ngajarnya mapel. mapel. Nggih. Jadi semua guru ngajarnya mapel ya, Nggih. bukan kelas. Nggih. Berarti spesialis matematika. Backgroundnya sarjana matematika. Backgroundnya pendidikan kimia, Pak. Oh, Nggih. pendidikan kimia dari Dari UIN Sunan Kalijaga. UIN Sunan Kalijaga, kemudian diterima CPNS, Oke. ditugaskan di MIN Min 7. 7 mengajar kelas 4. Oke, nyambung ya. Jadi Oke. sedikit meskipun wismen nggak masalah. Coba jelaskan cara kerja kantong perkalian itu seperti apa? Cara kerjanya itu jadi ada, saya tampilin gambarnya. Nggak usah. Ada kantong jumlahnya 10 karena di pembelajarannya itu tujuannya adalah bisa menghitung perkalian 1 sampai 100. Nanti ada kantong jumlahnya 10 Pak, lalu ada diisi dengan stick. Nah misalnya nanti ada soalnya 3 kali 4, berarti ada 3 kantong yang diisi dengan 2 stick. Nah, jadi nanti itu memudahkan siswa untuk paham konsep perkalian. Itu konsep itu ada di matematika atau ada di kimia? Ada di matematika Oh, Bapak. ada di matematika. Nggih. Artinya Sebagai- Bu Riawati belajar matematika ya, Nggih. meskipun kalau untuk urutan SD nggak masalah, materinya kan materi masih Dasar. dasar. Nggih. Oke, sebelum diterapkan model kantong perkalian ini, hasil matematikanya menurut Ibu seperti apa? Berdasarkan observasi itu anak-anak metode pembelajaran sebelumnya itu kan hanya ceramah saja Pak. Oke. Hanya ceramah dan juga hafalan, sehingga siswa itu kurang paham dengan konsep perkalian yang merupakan penjumlahan bersusun, bertambah. Nah, oleh karena itu saat saya melakukan pretest ternyata hanya 28% siswa yang nilainya tuntas, yaitu yang nilainya minimal 75 seperti itu. Yang lainnya masih di bawah KKN. Terus Setelah dilakukan, alhamdulillah hasilnya semua siswa yang jumlahnya 14 itu sudah mendapatkan nilai di atas KKN semuanya, Bapak. muridnya berapa? Muridnya ada 14 di kelas 4. 14 ya, kelas 4 diajar guru ya. 1 minggu berapa jam? 1 minggu 6 jam, Bapak. 6 jam. Oke. Nah, ada kendala nggak selama pelaksanaan aktualisasi dari 5 kegiatan? 5 atau 6 kegiatan? 5 kegiatan. 5 kegiatan. Dari 5 kegiatan itu yang paling bermasalah atau paling ada kendala di kegiatan? Mungkin untuk jadwal kegiatan yang awalnya itu lebih maju jadi lebih mundur karena kegiatan sekolah itu lumayan banyak Bapak, seperti ada OMI, ada KOSMA, kompetensi olahraga, jadi membuat jadwal kegiatan yang harusnya itu lebih awal menjadi lebih mundur. Tetapi itu tidak mengurangi substansi atau jumlah dari kegiatan yang Artinya bisa terselesaikan Iya, tapi tetap dalam bisa waktu 1 bulan itu. iya tetap bisa Dari terselesaikan. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai laporan selesai. Iya, Nggak ada alhamdulillah. yang tercecer. Tidak ada Bapak. Oke, sesuai dengan rencana, hanya Oke. waktunya yang berubah. Iya, Oke, waktunya. gitu. Oke. Baik, terima kasih. Selamat Ibu Riawati Rahayu yang telah menyelesaikan laporan aktualisasinya. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri sesi pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Pak Gun. Matur nuwun Bu Yus. Selanjutnya Ya, kita panggil peserta atas nama berdiri. Rikza. Oke. Ya, Abdillah. Silakan disiapkan. Mentornya udah hadir ya? Sudah. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai sesi pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Waktu 5 menit kita berikan kepada dari Rikat ya, Mas? Dari luar. Oh, dari luar ya. Baik. Si share coba stop ini. Gimana? Di stop. Stop sih yang record Tadi salah share screen. Oh ini, tipe. Nggak usah coba langsung. Langsung saja. Oke, baik. Silakan waktu 5 menit untuk Pak Rizky Abdillah menyampaikan paparan laporan aktualisasinya. 5 menit mulai sekarang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Rizky Abdillah dari KUA Bantar Bolang. Saat ini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya dengan judul Digitalisasi Arsip Akta Nikah Lama melalui SIMKAH di KUA Bantar Bolang. Di KUA Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, pengelolaan arsip akta nikah sejatinya sudah menggunakan SIMKAH, yaitu Sistem Informasi Manajemen Nikah. Namun pada SIMKAH generasi 4, sekarang data arsip akta nikah tidak seluruhnya dapat diakses melainkan hanya dari tahun 2022 ke atas. Ada 5 kegiatan yang saya lakukan dalam pelaksanaan aktualisasi ini. Yang pertama yaitu berkoordinasi dengan Kepala KUA dan mentor terkait rencana digitalisasi arsip akta pernikahan. Yang pertama itu tahapan berkoordinasi dengan Kepala KUA, kedua menyampaikan tujuan, yang keempat menyampaikan rencana pembuatan tim efektif dan jadwal, yang terakhir menindaklanjuti masukan dan atasan. Adapun output dari kegiatan ini yaitu mendapatkan surat persetujuan dan arahan teknis pelaksanaan aktualisasi dan terbentuknya tim efektif dan jadwal input. Adapun kendala pada kegiatan pertama ini yaitu Kepala KUA itu kadang memiliki jadwal yang padat. Solusinya membuat janji terlebih dahulu dan menyiapkan waktu alternatif. Kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan SIMKAH web. Tahapan pertama yaitu berkoordinasi dengan operator SIMKAH, kemudian membuka arsip data pernikahan yang sudah masuk di SIMKAH, dan yang terakhir yaitu belajar input arsip akta nikah ke SIMKAH dengan operator. Output dari kegiatan ini yaitu arsip di SIMKAH dapat diketahui dan dapat memahami tata cara input arsip ke SIMKAH. Kendala pada kegiatan ini yaitu SIMKAH web terkadang error. Solusinya itu membuka SIMKAH web saat sedang normal. Kegiatan yang ketiga yaitu memilah arsip fisik data pernikahan tahun 2017 yang sudah disepakati dengan mentor yang akan digitalisasi ke dalam SIMKAH. Tahapan pertama yaitu menentukan pengarsipan digitalisasi akta nikah dari tahun sebelum penginputan SIMKAH, berkoordinasi dengan pegawai yang mengurus arsip fisik untuk mengecek kondisi arsip fisik, meregister arsip tahun 2017 yang akan diinput bersama tim efektif. Output dari kegiatan ini yaitu arsip tahun 2017 terregister dengan baik akta nikah maupun NB. Kendala pada kegiatan ini yaitu buku arsip fisik akta nikah tidak tersusun berurutan. Solusinya itu dengan melakukan pencarian secara teliti dan meminta bantuan tim efektif yang sudah dibentuk. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan pelatihan input kepada tim efektif yang telah dibentuk. Tahapan pertama yaitu memberikan pelatihan kepada tim efektif yang telah ditentukan. Yang kedua, melakukan pendampingan dan pengarahan secara langsung terkait tata cara penginputan. Yang terakhir, memastikan tim efektif yang diberikan pelatihan dapat melakukan penginputan dengan benar. Output kegiatan ini yaitu pelatihan berjalan dengan baik dan benar, serta tim efektif dapat melakukan penginputan dengan benar. Kendalanya itu terbatasnya ketersediaan perangkat pada kantor KUA kami. Solusinya yaitu lakukan pelatihan secara berkala, menyesuaikan perangkat yang ada dan jadwal petugas input. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan input data pernikahan sebagai bentuk digitalisasi. Yang tahapan yang pertama yaitu melakukan penginputan arsip bersama tim dengan teliti, melakukan penyimpanan secara berkala, dan memastikan file tersimpan dan bisa diakses. Outputnya yaitu arsip akta nikah tahun 2017 dengan jumlah 833 terinput semua dengan baik ke SIMKAH dan dapat diakses. Pelaksanaan yang keempat yaitu yang terakhir yaitu melakukan evaluasi kegiatan dengan cara melakukan tindak lanjut hasil evaluasi dan menyusun laporan aktualisasi. Berikut adalah hasil digitalisasi arsip akta nikah lama ke dalam SIMKAH dengan hasil akhir yaitu 833. Kesimpulannya yaitu laporan aktualisasi ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi KUA Bantar Bolang, yaitu terwujudnya masyarakat Bantar Bolang yang beriman, bertakwa, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera. Rencana tindak lanjut yaitu dengan melanjutkan kegiatan digitalisasi arsip akta nikah lama yang sudah berjalan, melakukan pelatihan lanjutan dengan pegawai bagian PTSP untuk cara penginputan data arsip ke SIMKAH untuk melakukan kegiatan digitalisasi lanjutan di saat anak PKL sedang tidak ada. Yang ketiga, melakukan verifikasi dan validasi data hasil digitalisasi secara berkala. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih pada Pak Rizky Abdillah yang telah menyampaikan paparan laporan aktualisasi. Selanjutnya kepada Bapak Mentor, waktu 3 menit untuk memberikan penguatan
Dipersilahkan, monggo Bapak. Pak Fatur Rahman. Ya. Monggo Pak Fatur Rahman untuk memberikan penguatan 3 menit mulai sekarang Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Panguji dan peserta Diklat SAR CPNS yang saya hormati pula. Kami bersama Mas Riksa ya mengadakan penginputan arsip lama dengan tujuan biar pengguna data merasa terlayani dengan baik, tidak mengalami kendala dalam hal mengakses data. Cuman kendala di sini ya perangkat kami masih minim, artinya dari segi hardware-nya kurang komputernya. Mungkin satu komputer mungkin untuk beberapa orang gantian, tapi itu tidak mengalami semangat kami untuk menginput data. Yang kedua itu kadang-kadang mungkin masalah sinyal juga mempengaruhi dalam kami sehingga agak lambat gitu. Tapi alhamdulillah sampai waktu ditentukan Mas Riksa berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Kami yang memantau setiap saat baik, kerjanya bagus, target yang ditentukan oleh Pak Pengemudi, sehingga alhamdulillah walaupun tidak sempurna hasilnya, tapi sudah mendekati kesempurnaan itu. Alhamdulillah Mas Riksa sudah melakukan itu dan mulai digunakan bagi yang mengakses data untuk tahun tersebut gitu Pak. Oke, terima kasih Bapak yang telah memberikan penguatan untuk laporan aktualisasi atas nama Bapak Riksa Abdillah. Ucapkan terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya kita berikan waktu untuk penguji menyampaikan beberapa pertanyaan sekaligus masukan. Baik, Mas Rizka. Dengan alumni mana? UIN Saizu Purwokerto. Jurusan apa dulu? Manajemen dakwah. Manajemen dakwah. Terus sekarang penyuluh atau penghulu? Penghulu. Penghulu, baik. Digitalisasi ya, nilai-nilai apa? Digitalisasi arsip. Jadi didikannya arahnya arsip yang ada mau didigitalisasi, didokumentasikan dalam bentuk digital. Yang tadinya bentuk buku fisik. Bentuk buku. Itu nanti yang sudah kemarin Bapak lakukan itu diaktualisasi, apa yang diinput? Yang diinput itu berarti data calon pengantin yang untuk pendaftaran. Yang setelah dicetak nomor identitas calon pengantin, data nama dan sebagainya itu. Kalau naskahnya dipotret, di scan? Tidak. Belum. Saya entry langsung ke dalam SIM. Nanti kalau misalnya itu nanti dimakan rangas atau kehujanan ya hilang. Iya. Tapi datanya itu kan udah ada yang data paling nggak nomor ya. Nomor registrasinya, alamat dan sebagainya ada ya. Iya. Kalau buku nikah itu ada arsip yang ada di Kemenak kan? Nggak ada. Jadi kalau itu hilang ya hilang. Iya. Terus nanti kalau hilang kemudian apa gantinya? Duplikat atau surat duplikat. Duplikat. Tentunya seperti buku juga. Seperti buku juga, cuma beda di sampulnya. Beda di sampul, menunjukkan bahwa ini adalah duplikat itu. Oke. Ke depan bisa nggak ya kira-kira? Itu di scan itu, nanti kalau ada yang rusak atau hilang itu tetap ada. Bisa. Bisa ya, tapi sekarang belum ya. Belum, karena saya masih fokus ke anti-SIM card semua. Nyampe sekarang pun masih berlanjut Pak. Oke. Kemarin yang dilakukan itu dari tahun berapa? 1 tahun 2017. 2017 dengan ya? jumlah arsip 833. 2017 dari arsip 833. 33. Iya. Waktu hanya 1 bulan ya? Iya. Dan itu pun hanya berapa hari gitu ya? Iya. Waktu inputnya berapa hari? Waktu input berarti 15 hari kerja. 15 hari kerja bisa menginput 833. Iya, itu dengan 2 komputer dan tim yang sudah dibentuk. Timnya berapa orang? 9 orang, tapi karena komputer 2 berarti 1 orang cuma 1 per hari. Dalam arti hanya 1 minggu ya? Iya. Itu kalau dikerjakan sungguh-sungguh ya setahun bisa selesai semua ya? Kemungkinan tidak Pak. Karena satu dokumen itu ngantrinya disebutkan lama, itu antara 10 menit sampai 15 menit. Sistemnya itu kadang suka muter. Oh sistemnya, iya. IT-nya ya lemot gitu ya? Iya lemot. Di Bantar Bolong juga itu kan jaringannya sering bermasalah. Selain jaringan apa? Komputernya kurang sih itu. Selain komputer? Komputer sama jaringan, kayaknya enggak. Ya, artinya apakah ada kendala kesulitan membaca dokumen yang lama? Iya. Kalau yang itu belum menemukan, kebetulan di arsip 2017 itu kan masih ya? Iya. Tapi kalau ke sana
itu semakin susah. naskahnya semakin buram, kemudian ejaannya ya, ejaannya kalau sekarang kan O ya, O ya, U, kalau dulu kan U tadi, O gitu. Itu masalah juga ya, belum tulisan tangan ya. Kalau sekarang sudah dalam bentuk komputer. Oke, kemudian dari kegiatan itu ada kendala nggak? Untuk kendalanya di perangkat itu sendiri. Oh iya. Artinya dari kegiatan berapa kegiatan? 1, 5 atau 6? Dari 6 kegiatan itu yang paling dominan? Yang paling dominan di pas pengentriannya itu. Pas pengentrian. Iya, kegiatan ke-5 tadi. Nah, terus solusinya apa? Solusinya dengan misal jaringannya lagi gangguan, dari pihak KUA kan sering gangguan jaringannya, itu pakai data pribadi. Oh, data pribadi. Iya, pakai jaringan HP biasa. Jadi jaringan terpaksa keluar uang ya. Tapi mahal nggak itu, Pak? Enggak. Di awal sudah saya sampaikan ya. Ketika mengangkat isu, perhatikan 3 hal ya. Pertama, kompetensi dalam arti Bapak Ibu menguasai masalah yang diangkat. Yang kedua, perhitungan waktu, karena waktu kita hanya 1 bulan untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sekaligus membuat laporan. Yang ketiga, biaya. Jangan sampai biayanya mahal. Sampai mahal kan kasihan peserta. Kali ya masalah ya biayanya murah meriah, syukur nggak perlu pakai uang. Gitu ya. Oke, Mas Rizka, saya kira itu yang bisa. Selamat ya, sukses, dan Bapak Ibu, mari kita akhiri sesi pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kepada Bapak Muhammad Iqbal dan Bapak Rizka Abdillah bisa meninggalkan ruang sini dan diucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya kita panggil peserta atas nama Ibu Rahma Isparini Fajriah. Isparani, ya maaf. Nama sekarang itu saya. Dulu Gampang Gunawan. Itu. Ya. Nah. Atau nanti saya startkan. Saya bisa. Saya startkan dengan nanti kan langsung saya aja itu. Stop. Langsung aja tidak sesuai. Ini dia tak lanjutin lagi semua. Kalau gitu nanti. Oh iya, siap. Oke ya, siap. Oke. Nanti jangan pertanyaan satu ya. Karena kebetulan lebih banyak saya nanti. Iya. Silakan. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai sesi pagi hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ibu Rahma Isparani Fajriah, waktu 5 menit untuk paparan laporan aktualisasi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mentor, Bapak Haji Kusnandar MAG. Yang terhormat Bapak Coach, Bapak Haji Gunawan, kemudian Ibu Penguji, Ibu Siti Nurmauna. Dalam kesempatan ini izinkan saya melakukan seminar laporan aktualisasi dengan judul Digitalisasi Jurnal Harian Guru sebagai Inovasi Administrasi Pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Cilacap. Adapun core isu menuju gagasan pemecah isu, yaitu belum tersedianya platform resmi berbasis digital untuk pencatatan jurnal mengajar guru. Dipecahkan berupa gagasan dengan digitalisasi jurnal harian guru sebagai inovasi administrasi pembelajaran di MTS 1 Cilacap. Langkahnya yaitu dengan membuat suatu platform aplikasi yang dapat diakses melalui HP Android ataupun aplikasi berbasis website dengan istilah akronim JULAIHA, Jurnal Guru, Jurnal Laporan Individu Harian Guru. Adapun kegiatan aktualisasi terdiri dari 5 kegiatan dimulai dari tanggal 27 sampai dengan 28 Agustus 2025, yaitu melakukan perencanaan. Kemudian kegiatan kedua perancangan sistem digitalisasi, tahap ketiga pengembangan dan uji coba prototipe. Kemudian yang keempat pelatihan dan penerapan sistem, serta yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi.
Untuk kegiatan yang pertama, yaitu melakukan perencanaan dengan tahapan diskusi awal dengan mentor terkait urgensi digitalisasi jurnal mengajar sesuai dengan kebutuhan guru, nilai berakhlak yang tertanam, kompeten, dan kolaboratif. Adapun output yaitu pengembangan jurnal guru yang tadinya basis paper berubah menjadi digital. Ini dokumentasi saya ketika melakukan konsultasi. Kegiatan kedua yaitu perancangan sistem digitalisasi jurnal, yaitu dengan membuat rancangan awal, membuat flowchart diagram, kemudian mendesain antar muka, serta mendesain struktur dari database, dan yang terakhir yaitu menyesuaikan rancangan dengan kebutuhan guru, nilai berakhlak, adaptif, dan kompeten. Output yang dihasilkan yaitu berupa diagram flowchart, kemudian struktur database, dan dokumentasi ketika saya melakukan koordinasi dengan beberapa guru yang ada di MTS. Ini adalah flowchart diagram yang ada di aplikasi jurnalnya. Terdiri dari login, di mana sistem login ini menggunakan multiple login. 2 menit lagi ya. Kemudian di sini ada struktur database dengan kolom, tipe data, dan keterangan yang sudah ditentukan. Untuk kegiatan 3 yaitu pengembangan dan uji coba prototype, yaitu dengan membuat prototype jurnal guru, melakukan uji coba, dan mengumpulkan serta menganalisa umpan balik. Nilai berakhlak, kompeten, akuntabel, dan kolaboratif. Ini adalah prototype dari tampilan atau interface jurnal guru atau Zulaiha. Kemudian yang keempat yaitu pelatihan dan penerapan sistem. Pelatihan ini dilakukan dengan sosialisasi terhadap beberapa guru yang ada di MTS. Nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, harmonis, dan loyal. Outputnya guru dapat menggunakan dan menerapkan sistem jurnal. Penerapan ini dilakukan selama kurang lebih 1 minggu oleh kurang lebih sekitar 12 guru. 1 menit lagi. Kemudian kegiatan terakhir yaitu monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan evaluasi berkala, kemudian mendokumentasikan, membagikan praktek baik kepada mitra. Nilai yang berakhlak, akuntabel, kolaboratif, dan adaptif. Outputnya adalah hasil evaluasi. Kendala di sini terdapat beberapa kendala. Yang pertama, jadwal konsultasi menyesuaikan karena kesibukan Bapak Mentor. Kemudian saat perancangan sistem keterbatasan waktu. Kemudian pengembangan uji coba itu terjadinya bug dari beberapa halaman atau tampilan. Kemudian pelatihan dan penerapan sistem, ada beberapa guru yang mengalami kesulitan dalam bidang teknologi karena faktor usia. Kemudian yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Partisipasi guru tidak konsisten dalam penggunaan sistem. Kesimpulan, rancangan aktualisasi dengan judul Digitalisasi Jurnal Harian Guru sebagai inovasi administrasi merupakan upaya inovatif untuk menjawab permasalahan belum tersedianya platform resmi berbasis digital. Cukup ya? Waktunya habis. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahma Isfarani Basriah yang telah menyampaikan laporan aktualisasinya. Selanjutnya waktu 3 menit untuk mentor menyampaikan penguatan. Monggo 3 menit dimulai sekarang. Persilahkan. Mohon maaf, kok Gunung Kidul ya Pak Kusnandar? Silakan Pak siapa? Pak Kusnandar, MTS 1 Bapak? Mentornya siapa? Pak Kusnandar, Pak yang Kusnandar, tadi Pak. silakan. Yang tadi Pak keluar. Baik, kalau gitu dibalik aja Bu Un ya. Sekarang waktu 8 menit untuk Bu Un menyampaikan beberapa pertanyaan mungkin sekaligus masukan. Monggo Bu Un. Ya, baik, terima kasih Pak Gunawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudari Rahma Isfarani Basriah ya. Kami apresiasi tadi sudah dilihatkan Zulaiha ya. Iya, Zulaiha. Ini hampir sama kayak itu Pak ya, Zulaiha ya. Juru sembelih halal. Oh iya. Ada juga namanya Zulaiha. Oh, Zulaiha. Juru sembelih halal itu yang teman-teman di BCBH itu mengadakan untuk mensertifikasi juru sembelih halal. Coba saya ingin lihat di situ tampilan itu di Kalau di aplikasi yang saya terapkan di MTS itu yaitu berbasis Android, karena kalau berbasis laptop tidak semua guru punya laptop, sehingga saya
Iya, Install ini. install APK-nya di seperti ini tampilannya kurang lebih. Ini aksesnya ada bisa masuk admin ataupun masuk guru sesuai dengan user yang dipakainya. Untuk guru itu dia contoh ya Bu. Contoh sebagai guru misalnya Pak Sudarman gitu ya. Ini Dengan untuk calon guru alih pertama ya, guru TIK. iya, Ini bikin sendiri apa? bikin sendiri Bu. Jurusan mana Mbak? Bina Sarana Informatika Bandung. Ini untuk tampilan dari jurnal gurunya. Untuk Ini semua guru sudah install ini? tidak hanya beberapa 15 guru yang tercatat saat ini. 15. Dari berapa guru? Dari 49. Kenapa baru 15? Karena waktu ibu kami sudah men-share undangan kepada beberapa guru di grup, tapi dikarenakan kesibukan guru-guru yang bisa hadir hanya sekitar 15 guru. Tapi ini sudah dapat ya, dari mentor, dari pimpinan di madrasah sudah didukung untuk diimplementasikan atau gimana? Kalau untuk mentor sendiri, memang kami sedang menggagas zona identitas butuh inovasi dari sekolah ya Bu. Salah satunya ini saya sedang mengembangkan jurnal guru, kemudian yang belum jadi yang sedang saya bikin yaitu absensi berbasis IR untuk siswa-siswi MTS. Jadi nanti kalau website yang portal sudah jadi, itu kami akan satukan ke dalam satu portal. Sementara saya masukkan atau posting menggunakan yang gratisan dulu. Nanti ketika MTS sudah punya domain sendiri, sebenarnya sudah punya, tapi yang memiliki server cek panelnya itu orangnya sudah meninggal dan tidak diketahui login user sama passwordnya, sehingga MTS 1 ini harus membuat kembali dari awal. Nah, ini sedang tahap perancangan pembuatan portal dan salah satu aplikasi yang akan masuk ke dalam portal tersebut adalah jurnal ini. Nanti ketika sudah ada domain baru, sudah ada server baru, yang aplikasi ini saya pastikan ke dalam subdomain dari domain itu. Jadi ini basisnya Bisa website, bisa Android. Terus ini nanti fungsinya buat apa? Jurnal ini? Jurnal itu, jurnal guru itu biasanya kita pakai buat di SKP ya Bu, sebagai bukti bahwa kita telah melakukan pembelajaran. Selama ini kita scan tuh Bu, jurnalnya kan tadinya paper ya, kita scan dan kepala sekolah itu tidak bisa memonitoring apakah kelas tersebut ada gurunya, apakah guru tersebut masuk. Dengan adanya Julaiha ini, kepala sekolah dapat monitoring, bisa dilihat dari tampilan admin. Admin guru terdiri dari admin Julaihanya sendiri ya Bu. Kurang lebih seperti ini. Kalau itu untuk guru hanya bisa rekap data dan bisa mengisi jurnal. Kalau admin dia bisa memfilter hari ini siapa aja guru yang tidak masuk, kemudian ada berapa guru yang sudah masuk hari ini, materinya apa, refleksinya seperti apa, kemudian bisa membuat laporan berupa PDF atau Excel sesuai dengan tanggal. Open access ya? Kalau enggak, ada username sama password, harus masuk. Maksudnya gini, bisa nggak kemudian itu dari yang tempat lain, dari guru lain yang mengisikan? Yang mengisikan. Kalau yang berbasis website itu saya akui masih bisa Bu. Karena keterbatasan saya dalam pembuatan program itu memakan waktu kurang lebih hanya 1 minggu Bu. Karena dari awal saya bikin dulu flowchart dan lain sebagainya. Kalau yang Android ini? Kalau yang Android insya Allah ini sudah. Yang Android ini masih ada kelemahan juga. Untuk versi 1 masih bisa menggunakan HP yang lain. Masih bisa. Asalkan tahu username dan passwordnya Ibu. Kalau untuk Android ataupun website. Mungkin kedepannya bisa dibuat. Ini hampir mirip kayak pusaka. Pusaka bisa mengakses username dan password yang lain ya Bu ya. Kayak gitu. Cuma tetap harus punya username dan password. Dimasukkan sama admin. Baik, kami apresiasi bagus ini yang dilakukan oleh Saudara Rahma Isfarani Fajriah. Mungkin Pak Mentor sudah bergabung? Oke, saya dulu. Maksudnya saya
saya menyampaikan juga nanti atau mungkin nanti bisa disampaikan ke beliau. Yang pertama baru sepertiga ya guru yang mengikuti yang bisa ini. Betul. Ya, nanti perlu dukungan dari pimpinan untuk bagaimana ini implementasinya agar bisa diterapkan ke semua. Karena nanti untuk kontrol dan sebagainya. Kemudian yang kedua perlu untuk perbaikan tadi penambahan untuk fitur keamanan atau fitur ini memastikan yang bersangkutan agar tidak Validasi ya, Bu. ya validasinya agar tidak diakali oleh teknologi ya. Kemudian yang ketiga untuk judul ini juga hanya ditampilkan ya. Oh, ditampilkan di judul. Ya, ditampilkan di judul biar lebih mantap. Inovasi administrasi pembelajaran melalui aplikasi Zulaiha di MTSN sampai selesai. Oke, cukup ya. Baik, terima kasih Ibu Un yang telah berikan beberapa pertanyaan sekaligus masukan, dicatat Ibu Rahma nanti untuk perbaikan. Selanjutnya kita berikan waktu 3 menit kepada mentor. Jadi Belum ada ya, Pak? oh belum. Dan nanti suruh bikin rekamannya. Iya. Ya udah, kita baik Bapak Ibu, mari kita akhiri sesi ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya peserta berikutnya atas nama Ibu Yunita dipersilahkan. Bersihkan itu. Share. Share tadi. Di Zoom-nya share dulu. Oh. Zoom. Langsung share. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai sesi pagi hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu 5 menit untuk kita laporan aktualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Gunawan, Ibu Siti, dan Ibu Thoibah Handayani. Akan saya Yunita akan mempresentasikan hasil aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Informatika Tanpa Komputer atau Unplugged Learning untuk meningkatkan keaktifan siswa di kelas 7 di MTS Negeri 4. Isu aktualisasi ini saya angkat belum optimalnya pembelajaran informatika tanpa komputer karena berdasarkan metode APKL dan USG didapatkan beberapa latar belakang. Yang pertama, kurangnya pengalaman guru. Yang kedua, dominan ceramah serta media masih terbatas, dan yang keempat masih ada banyak anggapan bahwa informatika itu harus selalu menggunakan komputer. Dari masalah tersebut saya ada alternatif pemecah masalahnya, yaitu dengan pengembangan dan implementasi pembelajaran informatika menggunakan modul ajar, LKPD, dan media interaktif yang sederhana dengan langkah-langkah seperti perencanaan awal, mencari referensi, review modul ajar atau LKPD, pembuatan dan penyempurnaan, implementasi, serta evaluasi. Kemudian untuk tahap yang pertama itu saya lakukan konsultasi terhadap mentor guna menentukan kebutuhan siswa dan menetapkan indikator keaktifan siswa. Untuk tahap yang kedua, setelah mendapatkan hasil catatan konsultasi, saya melakukan pembelajaran mandiri guna untuk mencari referensi LKPD yang akan saya terapkan, baik melalui YouTube, TikTok, Twinkle, atau artikel lainnya, bahkan berdiskusi dengan rekan sejawat. Dari hasil review tersebut, dari hasil belajar saya melakukan review dengan mentor kembali dan rekan sejawat guna mendapatkan feedback sebagai bentuk nantinya penyempurnaan dari perbaikan LKPD yang telah saya buat atau ajukan draft awalnya. Kemudian langkah yang kelima yaitu implementasi LKPD tersebut, di mana di situ saya melakukan 2 kali implementasi, yaitu sebagai observasi awal dan observasi akhir. Di mana untuk observasi awal saya menggunakan LKPD yang konvensional, hanya metode penjelasan materi, kemudian pemberian soal. Sedangkan untuk yang implementasi kedua, observasi akhir, itu saya menggunakan LKPD yang sudah saya rancang. Kemudian kegiatan yang keenam yaitu evaluasi. Di sini saya
rekap data observasi dan menganalisisnya, kemudian berkonsultasi kembali kepada mentor guna berkonsultasi untuk menerima masukan atau perbaikan laporan yang telah saya lakukan. 2 menit lagi. Dampak dari kegiatan yang telah saya lakukan bagi individu atau saya sendiri, itu saya jadi semakin termotivasi untuk berinovasi dalam pembelajaran. Dan untuk madrasah sendiri, itu mendukung visi madrasah untuk menghadirkan pembelajaran yang kreatif dan adaptif. Serta rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya akan mengembangkan lebih banyak media unplugged learning dan berbagi praktek mungkin melalui MGMP atau musyawarah guru. Kemudian kesimpulannya, aktualisasi ini saya lakukan dalam rentang waktu 26 Agustus sampai 27 September dan menghasilkan ada peningkatan keaktifan siswa saat menggunakan LKPD yang saya rancang. Begitu Ibu. Cukup sekian Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih pada Ibu Yunita yang telah menyampaikan laporan aktualisasi. Selanjutnya kepada Ibu Mentor, waktu 3 menit untuk memberikan penguatan. Dipersilakan mulai sekarang. Monggo Ibu. Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bisa mendengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa Ibu. Bisa Ibu, silakan dilanjut. Ya, saya ulangi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Hajah Siti Nur Ma'unah, SDIM SI selaku penguji, Bapak Dr. Andes Gunawan MPD selaku coach dan moderator, Ibu Yunita Nur Ayu Ardianti selaku peserta latsar CPNS yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS dalam keadaan sehat, semangat dan penuh rasa syukur. Bapak, Ibu serta peserta latsar yang saya hormati, saya memandang bahwa kegiatan aktualisasi ini sangat relevan dan inspiratif dalam konteks madrasah yang belum sepenuhnya memiliki fasilitas laboratorium komputer yang memadai. Gagasan unplugged learning menjadi solusi cerdas dan kreatif untuk mengajarkan konsep dasar informatika kepada siswa. Melalui metode ini, pembelajaran tidak lagi bergantung pada perangkat digital, tetapi justru menumbuhkan keterampilan berpikir logis, kerjasama, dan kreativitas siswa dengan memanfaatkan alat dan media sederhana. Inovasi yang dilakukan Ibu Yunita menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah hambatan, melainkan tantangan untuk berinovasi. Guru yang hebat bukanlah guru yang bergantung pada teknologi tinggi, tetapi guru yang mampu menghadirkan pembelajaran bermakna dengan sumber daya yang ada. Inilah semangat sejatinya yang mencerminkan nilai-nilai dasar ASN. Dalam proses aktualisasi ini, saya melihat bagaimana peserta mampu menerapkan nilai-nilai tersebut secara nyata, melayani siswa dengan tulus, beradaptasi dengan keterbatasan fasilitas, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Bapak, Ibu, serta peserta latsar yang saya banggakan, sebagai mentor, saya merasa bangga dan terinspirasi melihat semangat serta kreativitas peserta dalam menjalankan proyek aktualisasinya. Kegiatan ini bukan hanya sekedar laporan, tetapi juga refleksi nyata dari profesionalitas dan dedikasi seorang calon ASN pendidik. Harapan saya, semangat inovatif ini terus dijaga, dikembangkan, dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas selanjutnya. Teruslah berinovasi, teruslah menginspirasi, dan jadilah bagian dari perubahan positif di dunia pendidikan. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal bagi peserta latsar CPNS untuk tumbuh menjadi ASN yang profesional, kreatif dan berintegritas tinggi. Terima kasih. Ada kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Thayyibah yang telah memberikan penguatan laporan aktualisasi atas nama Ibu Yunita. Selanjutnya waktu 8 menit untuk Ibu Un menyampaikan beberapa pertanyaan sekali. Monggo Bu Un, sampai Terima kasih. Terima kasih pada Bu Thayyibah dan telah memberikan dukungan dan penguatan. Sekarang saudara diminta Mbak Ayu Ardianti, calon guru ahli pertama, ini guru TIK ya. Ya, memang kayaknya kalau TIK nggak pakai komputer kok kayaknya ada. Betul Bu. Iya. Tetapi masih yang ya memang itu terus kalau nggak pakai komputer terus kayak
kayak apa gitu ya. Iya, kayak apa, tapi ini karena tadi keterbatasan di sana ya, sarana gitu. komputer, masuk ke jumlah siswa yang banyak dan lain sebagainya. Kami apresiasi ini sesuatu yang bagus, meskipun kalau idealnya kan tetap pakai komputer Betul, ya. nggih. Karena memang anak kalau hanya diterangkan kan juga tidak bisa membayangkan gitu, Ibu. Itu kan kayak ibarat misalnya mau nyangkul nggak pakai cangkul gitu ya. Mencari alternatif lain. Atau gimana? Kalau Nggih. harus bedanya Nggih, gimana? harus betul Ibu, seperti itu. Berarti efektivitasnya nanti gimana itu? Efektivitasnya pasti memang akan berpengaruh sangat ya Bu, karena materi, sedangkan informatika itu kan materi dan praktek. Iya. Kalau hanya materi, kita menjelaskan Microsoft Word kepada anak, kan kalau anak belum pernah melihat saja belum bisa membayangkan. Iya. Alternatifnya mungkin saya menggunakan alat bantu proyektor terlebih dahulu Bu. Iya, tapi memang anak belum bisa praktek secara langsung menggunakan komputer, hanya bisa melihat. Gitu, oke. Agak susah. Ya memang basicnya mau dua ya Pak ya. Ini saya jadi ingat waktu mau mendaftarkan anak saya di lihat SMP, MTS kan kita cari beberapa alternatif seperti pendonor itu masuk ke pendonor. Jadi di Dewa di Dewa itu wajib bawa iPad. iPad Bu. Dan dari situ kan dari punyanya Sekolah gitu. Ini untuk menunjang digitalisasi dan ini ya memang beda ya, dengan inputnya memang beda, tapi kami apresiasi dari yang dilakukan ini, setidaknya orang nyekel pacul ya, tapi gambaran paculnya itu bentuknya gitu ya. Betul Bu. Oh, mati kan Bu. Udah. Pasulnya kayak gini, melalui gambar ini ya, dilihatkan di gambarnya gitu ya. Implementasi pembelajaran untuk di sana ya. Tadi disampaikan kalau